Sejarah Nusantara memiliki berbagai keajaiban-keajaiban yang telah ada sejak zaman kuno. Salah satunya adalah azimat berupa rantai babi atau rantai bui. Gejala-gejala gaib ini menurut para antropolog erat kaitannya dengan teori pre-animisme bernama mana atau tuah. Mana atau tuah adalah suatu pengertian yang hidup di alam pikiran berbagai bangsa di Melanesia sebagai kekuatan sakti yang bersifat supernatural. Sebuah doa yang didapat dalam buku mantra milik seorang pejuang Aceh bernama Teuku Cut Ali yang gugur sebagai syahid dengan gagah berani pada tanggal 25 Mei 1927 pada sebuah penyergapan oleh pasukan Marsose di Aceh Selatan. Dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim, Allah pelindungku, kepercayaanku, Jibril, Mikail, Israfil adalah di kanan dan di kiriku, di mukaku, di belakangku, di atasku dan di bawahku. Aku dikelilingi syahadat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aku pergi dengan memperoleh restu dan keselamatan. Allah akan menyampaikan hajatku. Allahku gaib. Meskipun pihak kolonial Belanda tidak mempercayai keajaiban dari benda-benda tersebut, mereka menuliskan fenomena tersebut dalam beberapa catatan. Catatan tersebut pada hari ini dapat kita baca dan pelajari sebagai pemahaman kita terhadap kondisi sosial dan budaya nenek moyang kita pada masa lampau. Christian Snok Hurgronje dalam bukunya Aceh di Mata Kolonialis Jilid 2 menceritakan, ilmu Kobe atau ilmu kebal sangat penting bagi semua orang Aceh di masa itu, terutama penguasa, panglima, dan serdadu Aceh. Prinsip yang mendasari ilmu ini adalah kerangka filsafat pantesis. Teori bahwa pengetahuan tentang esensi atau atribut dan nama suatu zat atau barang memberikan penguasaan penuh atas zat atau barang itu sendiri. Kombinasi kedua pandangan tersebut menimbulkan pengetahuan tentang sifat hakiki dari besi untuk membentuk faktor terpenting dalam memberikan kepada seseorang kekuatan untuk menolak logam tersebut dari berbagai senjata. Argumentasinya adalah semua unsur besi ada pada manusia, karena manusia adalah pengejawantahan Tuhan yang paling lengkap, dan Tuhan adalah segalanya. Seluruh ciptaan merupakan semacam evolusi Tuhan dari dirinya sendiri, dan evolusi ini berlangsung dalam 7 garis atau tingkat, yang akhirnya kembali kepada Yang Esa melalui manusia. Berarti semua unsur dalam dunia ini adalah bersatu dan dapat bertukar tempat. Ilmu besi mempunyai kekuatan untuk memberi kepada bagian tubuh yang terkena serangan besi atau timah suatu formulasi besi atau yang lebih kuat lagi sehingga orang menjadi kebal. Snok menuliskan, sejenis azimat lainnya penolak luka adalah rantai babi. Babi hutan tertentu dinamakan bui tunggal atau babi tunggal karena suka menyendiri. Kabarnya mempunyai kait kawat baja yang menusuk hidungnya yang menyebabkan ia kebal. Kait ini berasal dari sejenis cacing tanah yang suatu ketika terdapat pada makanan si babi, tetapi tidak ikut termakan melainkan menjadi ajimat. Bila bui tunggal akan makan, ia melepaskan kaitnya, dan berbahagialah orang yang menemukan saat serupa itu untuk merebut rantai tersebut. Snok Hurgronje menambahkan, tetapi menurut para pemeluk agama Islam yang taat, kemanjuran peugawe atau barang yang menyebabkan kebal pada umumnya mensyaratkan kehidupan beragama yang baik bagi si pemakai. Kalau tidak, ajimat itu akan menimbulkan kesusahan, bukan perlindungan bagi dirinya. Peluru timah yang berubah menjadi besi disebut peungelieh atau pengalih. Yang menemukannya beruntung memakainya waktu terlihat pertempuran atau pengalihan, tetapi tidak pada kesempatan lain karena hanya akan membawa malapetaka. Catatan ini dituliskan oleh Snok Hurgronje dalam The Acehnese Advisor for Native Affairs, Netherlands Indi Volume 2 pada tahun 1895 sampai dengan 1896 dan diterbitkan pada tahun 1906 berdasarkan wawancara dan pengumpulan data dari sumber primer langsung. Ada waktu bertahun-tahun kemudian bagi kolonial Belanda untuk melihat langsung khasiat dan bentuk dari rantai babi atau rantai bui. Ketika mengetahui hakikat besi, maka babi pun mampu menjadi kebal. Bagaimana cara mengambil rantai babi dari babi tunggal yang kebal? Menurut tradisi lisan,
Cara merebut rantai babi adalah dengan menjejerkan durian secara vertikal, sehingga babi tersebut meletakkan ajimatnya ketika membelah dan memakan durian pertama, kemudian melanjutkan makanan durian di depannya. Di saat itulah rantai babi dapat direbut dengan cara dicuri, karena babi tersebut meletakkannya ketika membuka dan memakan durian pertama. Rantai babi secara umum tidak dapat direbut pada saat dikenakan oleh babi tunggal. Ia kebal terhadap besi, sehingga sulit dilukai, apalagi untuk dibunuh. H.C. Sandgrave dalam Aceh Geschreven door and Oud-Achmen menceritakan ada seorang keramat memiliki rantai babi bernama Teungku Chot Plieng yang sangat dikagumi di antara ulama-ulama yang ada di Aceh saat itu, dikarenakan ia memimpin perjuangan Aceh terhadap kompeni sekembalinya dari berhaji di Mekah. Para komandan patroli Marsose Belanda tidak pernah berhasil membuntutinya, dan tidak ada seorang Aceh pun yang berani menunjukkan tempat persembunyiannya. Teungku Chot Plieng diyakini Belanda merancang berbagai pertempuran di Pidi walaupun ia tidak turut dalam pertempuran, dan jika ia turut dalam pertempuran maka keadaan Aceh yang diupayakan dengan keras agar tenang menjadi kacau dan porak-poranda bagi Belanda. Bertahun-tahun Belanda mencoba melacak Teungku Chot Plieng, dan barulah pada bulan Juli 1904 Kapten Stop berhasil menemukan tempat persembunyiannya di celah-celah Gle Kaulabe Asap. Belanda pun menyergap, akan tetapi Teungku Chot Plieng dapat meloloskan diri, tapi Al-Quran dan jimatnya tertinggal. Kehilangan jimat bagi Teungku Chot Plieng walaupun ia masih memiliki rantai bui, laksana terhapusnya sebuah tulisan berharga di dinding. Begitu Sandgrave menggambarkan. Pada tanggal 2 Juli 1905, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Terwok berhasil menembak Teungku Chot Plieng di hulu Kroeng Tiro atau Sungai Tiro sehingga beliau syahid. Semua telah ditakdirkan. Pada suatu hari sebuah patroli Marsose di bawah pimpinan Letnan Terwok tersesat di hutan, yang secara kebetulan tempat persembunyian Teungku Chot Plieng, dan mereka berhasil menewaskan beliau. Jenazahnya diangkut ke bivak untuk dikenali. Walaupun telah meninggal beberapa hari, tidak memperlihatkan tanda membusuk. Untuk identifikasi Panglima Polem diundang. Ia pun memberikan penghormatan dengan membungkukkan badannya kepada jenazah yang tidak rusak itu. Di tengah-tengah mayat sekelompok orang Aceh yang telah membisu. Itu adalah rahasia Tuhan, kata Panglima Polem yang sudah menua kepada Sandgrave. Ajimat kebal berupa rantai babi yang asli atau rantai bui dalam bahasa Aceh yang ditemukan Belanda pada jenazah Teungku Chot Plieng yang keramat. Benda ini sekarang tersimpan di Kolonial Museum Amsterdam, Belanda. Rantai bui diambil dari jenazah Teungku Chot Plieng dan diserahkan kepada Van Dalen. Tetapi ia tidak mempercayai benda aneh tersebut dan menyerahkan kepada mata-mata Belanda yang bernama Waki Wahab, yang oleh Belanda sendiri dijuluki Kuap atau si gelambir karena lehernya dipenuhi gelambir akibat kegemukan. Waki Wahab alias Kuap adalah seorang yang banyak dosa. Ia merasa tidak pantas memakai jimat seorang ulama keramat. Karena itu dia menyerahkan kepada Veltman setelah Belanda berhasil mengamankan Pidi sebagai tanda mata. Ia berpikir bahwa dengan memberikannya kepada Veltman yang waktu itu ia sedang sakit, maka ia akan sembuh dari penyakitnya. Tapi Veltman tidak memakainya, dia lebih percaya senapan dan pedang yang baik mutunya. Meskipun begitu, dia adalah satu-satunya orang Eropa yang pernah memiliki rantai babi. Kemudian ia menyerahkan rantai babi tersebut pada Colonial Museum, sehingga kita pada hari ini dapat menyaksikan bagaimana bentuk dan rupa rantai bui atau rantai babi tersebut. Meskipun secara umum pihak kolonial Belanda mentertawakan benda-benda aneh yang merupakan ajimat perang Aceh pada masa lampau, seorang komandan Belanda yang terkenal bernama Schmidt tidak menertawakannya. Ia berkata, "Saya telah melihatnya dengan ini," maksudnya seraya menunjukkan matanya sendiri.